Sekarang yang kedua, kita berbicara tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mughni. Apa tuh? Anak guru dari bawah yang mana? Habis kah? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di tanggal 15 dari bulan Dzulhijjah, ya kah? Artinya selesailah sudah waktu untuk berkurban. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan sehingga bertemu dengan hari raya haji di tahun-tahun yang akan datang. Ketika kita bicara kurban, tidak semua orang mungkin memiliki kemampuan untuk menukar sapi atau kambing, kan? Tetapi pada akhirnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, "La yanalallah luhumuha wala dima'uha." Sekarang sebesar apa sih daging yang kemarin kita sembelih? Sebesar apa dagingnya? Sebanyak apa darahnya yang mengalir? Sejatinya Allah berfirman, tidaklah sampai kepada Allah daging yang kalian kurbankan itu. Sebesar apapun dagingnya kada sampai ke Tuhan. Paling sampai ke RT berapa? Ke masyarakat yang membutuhkan dagingnya sampai. Dagingnya kada sampai ke Allah. Allah kada butuh daging itu. Wala dima, dan tidak juga darahnya. Darahnya pun kada sampai ke Allah. Walaki yanaluhut taqwa. Tetapi ketakwaan yang mendorong kalian berkurban itulah yang akan sampai kepada Allah. Meskipun sapinya kecil, duit sidin seadanya, kan bahkan kada nukar sapi, nukar kambing. Kambingnya pun kecil misalnya, yang penting umurnya cukup. Itu yang dikurbankannya. Padahal duitnya pas-pasan. Nah, ketakwaan yang mendorong sidin berkurban itu yang bakal sampai ke Allah. Dagingnya tadi sampainya ke orang-orang yang butuh, tapi ketakwaan yang akan sampai. Nah, ketika kita bicara kurban, maka berarti kita akan mengambil daging nukar dari mana kemarin? Sadar. Yang mengambil dari Sabanda Seberang, ada yang mengambil dari Intek, ada yang mengambil dari mana-mana daging. Itu kan kita menyembeli sesuatu yang ada di luar tubuh kita, kan? Kita ambil dagingnya, kita datangkan binatangnya, kita gorok, ya sudah, binatang itu mati, kita tetap hidup. Kita berkurban binatangnya mati, kita kakainnya tetap. Tetapi lebih jauh dari itu, ujar ulama, hakikat dari kurban tadi adalah bagaimana setiap orang dari kita menyembelih sifat-sifat hewan yang ada di diri kita masing-masing. Sekarang lihat bang, hewan kayak apa hewan? Hewan tuh bila kita letakkan makanan di hadapannya, mana pedulinya, kada tahu di halal, kada tahu di haram. Ente mau unjun seharian deh, dapat iwak, mbah tuh puasa pulang, iwak ini sagin bebuka, ente masak. Begitu masak ente andak di meja, tinggalkan ada kucing sikatnya, ada urusan. Nah, sifat-sifat hewani ujar ulama yang ada di dalam diri kita itu yang mestinya kita sembelih. Sifat tamak, sifat serakah. Coba lihat binatang tuh kalau sudah dapat makanan. Kucing bilanya sudah dapat makanan, kucing lain mendekat, ini langsung berdiri gitu. Langsung menaikkan punggungnya untuk menakut-nakuti yang lain. Yang lain pun melihat ada kucing sebuting membawa iwak, yang lain langsung mengelilingi. Iwak-iwak orang yang membawa siapa? Kenapa yang lain jadi mengancam? Kayak itu kalau anjing lihat bilanya sudah dapat daging, satu anjing membawa daging, anjing lain menyalak. Nah, sifat-sifat seperti itu ujar ulama yang harus kita sembelih dari diri kita. Ini sifat bahaya lah kalau dibiarkan ada dalam diri kita, itu yang berbahaya. Sifat serakah, sifat kada peduli dari mana aku dapat harta, halal haram urusan sekian, penting dapat dulu. Apabila sudah sifat itu berada di diri seseorang, inya kada peduli dari mana inya dapat harta, maka di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dikatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Imam Al-Baihaqi, kecintaan terhadap dunia
adalah sumber dari semua masalah yang terjadi hari ini. Bila ente lihat semua kejahatan yang terjadi di berita ataupun di media sosial, itu pasti muaranya adalah kecintaan terhadap dunia. Perhatikan baik-baik, kita belajar malam ini. Pembahasan ini bukan kemudian diartikan melarang pian sugih, bukan. Mudahan pian sugih beratan. Nah kalau pian sugih bahaji nyaman, ya lah, beumrah nyaman, mau umrohkan orang bisa, bewakaf bisa, apalagi dah? Kawin, kan? Ada jauh-jauh aja pada kawin pikiran. Bujur juga, amun kada ada duit siapa pada kawin. Hendak juga kawin siapa nang hakun. Ya kan bilanya bila duit, pokoknya bila ada duit lain nyaman lah bisa. Bil fulus kullu syai'in tembus. Makanya bila duit tembus apa aja. Ujar guru Bahari, laulal fulus lahalakatin nufus. Kalau bukan karena duit habis cilaka orang. Nah zaman gitu lah. Kullu syai'in bil fulus. Semuanya tuh dengan baik. Sekali lagi ulun ulang, bukan pengajian ini kemudian mendoktrin kita untuk tidak semangat bekerja mencari rezeki, bukan. Silahkan pian bekerja dan kalau perlu semakin ulet. Jangan malas. Nah, sifat malas itu kada bagus juga. Jadi orang pengoler, harus semangat. Semangat. Inya beda lah. Orang apabila orang itu apa jadi kita memiliki ada orang itu otaknya itu memang kada apa yang dilihatnya dijadikannya peluang. Sekarang berapa banyak orang yang mengikuti HP lalu HP itu bisa jadi sumber duit. Ya kah? Toko ditutup tapi lewat HP-nya masih kau berjualan. Ya kah? HP ini semakin membuat inya produktif. Ada orang begitu. Tapi ada juga dengan adanya HP semakin pengoler. 3 jam baling di ranjang main HP. Apa hasilnya? Jadi duit. Mana ada? Justru inya nang kehabisan duit nukar kuota. Anak jadi apa orang kayak itu? Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ujar Nabi, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah dan pemalas. Sifat pemalas ini bahaya, hati-hati lah. Pengoler. Orang-orang sukses itu mana ada yang pengoler? Itu bahayanya HP ini. Sekarang kayak ini, kita mengikuti HP ini sehari berapa sih? Berapa lama sih? Hampir nih mayoritas kalau yang ada di tangan kita nih, kalau hampir selama kita bangun aja kayaknya ini paling banyak di tangan. Setiap malam gawian memutalahi status kawan. Orang nang dimutolaah itu kita ini status orang. Ente berapa kawan di kontak tuh ada 200 doh. 500 lebih ada kontak bakawan. Nah, dari sekian ratus kontak itu kadang malah status tuh. Setiap orang bilang status tuh amun singkat, kadang status sudah kayak titik aja lagi. Kayak titik. Tapi kita setia aja membukai sebuting-sebuting. Apa hasilnya? Dalam manfaatnya. Kalau barang siapa yang setiap malam memutolahi status kawannya, maka dia mati dalam keadaan tidak dihisap. Itulah. Ada berapa jam terbuang waktu itu baru melihat status WA, belum ente bisa Instagram.
Berapa pulang waktu untuk melihat foto orang? Berapa itu belum lagi Facebook. Berapa waktu untuk membaca status orang? Nah, kita lupa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi, suratun fil Quran. Ada satu surah di dalam Al-Quran. Salasuna ayatan. Ada 30 ayat. Ada satu surah dalam Al-Quran 30 ayat. Tashfa'u liman qara'aha hatta yughfara lahu. Surah itu apabila dia dibaca, maka surah itu akan membela orang yang membacanya di dalam kubur sampai orang itu diampuni. Pokoknya bilanya kada diampuni itu surah kada bakal stop. Itu surah akan menjelma menjadi pembela. Pian baca surah itu, inya bakal bela pian. Bila pian kada diampuninya kada stop, pokoknya bagai anak kecil yang merengek-rengek. Itu Nabi yang katakan dalam hadis. Surah apa itu? Yaitu suratul Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa panjang sih surah itu? Jauh panjang Yasin. Paling 5 menit, dibacakan sampai 5 menit kita membaca itu. Nah, ini loh surah yang Nabi katakan apabila pian baca pian selamat dalam kubur. Pian bakal dibela oleh surah itu. Surah itu membela. Ini surah ini kalamullah, kalam Tuhan yang membela pian. Ada HP Cahyo? Ada HP? Ada anti gores lah? Ada. 80% yang hadir malam ini tampaknya begitu kita baru nukar HP, yang kita pikirkan tuh kayak apa kita nukar anti gores kan? Yalah. Padahal HP ini itu sudah ada anti goresnya sebenarnya. Hanya ada istilahnya Gorilla Glass. Sebenarnya kuat sudah kaca itu. Tapi kita tukarkan pulang anti gores, takutan kita kalau pina gugur, kalau pina gurai, kalau pina tegores. Ini HP kita pikirakannya jangan sampai lecet. Kita pikirakan jangan sampai tegores. Kenapa kita kadang mikirakan kayak apa nasib kita dalam kubur? Lebih penting HP ini kan daripada kita seorang. Orang tuh na'udzubillah min dzalik, mudahan jangan lah, mudahan jangan. Tetapi ada kalau kasihan orang-orang yang dibegal di jalan, ditodong orang pistol, ditodong orang pisau, disuruh orang bawa sini HP kamunya, ini lebih baik menjulung HP. Motor pun dijulungnya, yang penting dirinya selamat. Berarti nya berpikir aku lebih penting daripada HP. Nah, HP yang sebenarnya kada terlalu penting dari kemudian kita beri anti gores. Nah, sekarang kita ini apa yang kita jadikan perlindungan untuk melindungi kita dari azab Allah. Nabi bersabda, ujar Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutilah api neraka, carilah perlindungan yang akan melindungi kamu dari neraka meskipun hanya dengan secuil kurma. Itu secuil kurma itu yang sedikit itu menjadi anti gores bagi pian dari api neraka. Nah. Jadi tolonglah itu dijadikan renungan lah walhasil. Jadi agama tidak melarang pian kaya, sekali lagi ulun ulang, agama tidak melarang pian kaya, tetapi agama itu mewanti-wanti jangan sampai kekayaan pian melalaikan dari Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ujar Allah, hai orang-orang beriman, janganlah harta kamu, kekayaan kamu, usaha kamu, begitu juga keluarga kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang harta dan keluarganya melalaikan dia dari mengingat Allah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ada Habib Sidin itu apabila anak bini Sidin menonton TV di waktu maghrib, TV itu udah dipecah Sidin. Sidin kan ada yang ngaling-ngaling. Tonton ya TV waktu maghrib, waktunya orang sholat maghrib nonton TV. Tanganga-nganga di muka TV nonton drakor. Drakor tuh habis sebuting, ada lagi film baru, tenang aja pian. Mati pian, film tuh tetap lanjut.
Waktunya sembahyang kita kena dulu. Subuh tuh biasanya kadang-kadang Liga Champion. Pas final lah pulang. Pas rahat babak tambahan, ajan subuh. Nah itu kena dulu aja. Nya waktu subuh panjang juga aja. Karena subuh kada apa-apa aja biar injury time misalnya. Nanti ini dulu kita supaya tahu kan. Jadi kadang-kadang TV itu menjadi penghalang. Nah ini yang TV ini berarti melalaikan kan. Yang Allah katakan la tulhikum amwalukum. Tapi ternyata ini harta bakal melalaikan. Dasar dipecah sidin. Ada orang betakun saya kenapa bib pian pecah ini TV? Ujar Habib kada apa-apa sih lebih baik TV saya rusak daripada anak istri saya rusak sih. Ujar ya. Sidin. Namun kita cobai kayak itu relay tiap hari pecah TV kamu. Tiap hari kamu ganti TV pecah terus dulu. Kemudian, nah itu harta lah. Artinya ini Habib, menurut ulun, hemat ulun, itu harta memang kada bisa melalaikan keluarga mereka dari mengingat Allah. Dua, keluarga bisa kada melalaikan. Allah katakan, wala auladukum, dan jangan juga anak-anak kamu, keluarga kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Nah, ini ulun ceritakan, ulun kada perlu sebut gurunya. Tapi peguruan kita aja, peguruan ulun. Kenapa ulun tahu sidin bakesah lawan ulun? Sidin ceritakan. Jadi sidin isi bini. Ya, binian. Ini asyaddul bala. Siapa? Asyaddun nasi balaan siapa? Al-anbiya. Orang yang paling berat ujian tuh para nabi. Imbah nabi siapa? Aulia, bubuhan ulama. Jangan ente kira kada berat ujiannya. Nah kebelujuran sidin ini ujiannya di bini. Bila bepandir tenyaring pada laki. Bila sidin nyuruh kadang dikaina-kainakan, tapi sidin sabar ya, kada apa-apa ya. Kadang di hadapan orang banyak sidin bepandir disahut. Tapi kada apa-apa ya sidin sabar ya. Suatu hari jar sidin biniku bola hal. Biasa aja bang sidin bola hal tuh ngaran lawan bini sabar ya. Tapi ada jesidin suatu hari biniku nih jesidin mau lahal sampai aku jesidin kada sempat mengajar antara maghrib dan isya. Mesti jesidin mengajar. Tapi gara-gara bini tadi mau lahal kada sawat lagi pengajian antara maghrib isya. Di situ sidin jadi anu tuh. Di kiau sidin bini sidin tadi sini kami sidin duduk bini sidin. Selama ini jadi sidin ikam memancing-mancing zin kesabaranku kada apa-apa ya aku zin. Karena memang agama menyuruh bersabar menghadapi bini, banyak mengalah lawan bini. Tetapi sidin ikam ingat ka sidin tadi, ikam sidin maulah aku tahalang dari maajar. Maka dengarkan zin baik-baik, malam ini sidin ikam ku talak. Tapi sidin orang alim lah, bukan orang zalim. Sidin tahu konsekuensinya. Jangan menjarai bini. Ku talak sini kan. Talak satu sih sebenarnya, talak kan talak satu aja. Nah, sidin tahu bini sidin ini sayang, tapi kadang-kadang caranya kelewatan gitu. Lalu akhirnya bini tadi ngaran sebujurnya sayang lawan laki, jadi berpikir selama 2 hari 3 hari, akhirnya nyesal. Kenapa jadi kelakuanku di sekonyol ini sampai tahalangi lakiku dari maajar, lakiku dan itu. Akhirnya nang bini tadi minta ampun, menangis minta maaf. Ngaran sudah minta ampun, baik dirujuk sidin. Dirujuk, bisa kalau dirujuk. Apa jar sidin? Sampai hari ini jar sidin, biniku itu sekalipun kada suah lagi sidin menyahuti aku. Jauh semua hal menyahut kada wani lagi. Bila disuruh enggih pun, bilanya dipandiri kada bisa lagi lebih tinggi suara. Paham salah? Artinya beliau ketika bini kadang-kadang bermacam-macam sidin sabar, tapi kalau sampai jar sidin ikam menghalangi aku dari ibadat, aku kada main-main sidin di situ. Apa artinya? Artinya
Kita disuruh menyayangi keluarga, anak, bini, sayangi. Tapi biar bagaimanapun jangan sampai keluarga itu kemudian kita jadi alasan sehingga kita terjerumus kepada yang haram. Oh jangan. Kita yang penting anak bini dapat makan ridho, caranya halal ke haram, jangan sampai begitu. Jelas lah. Makanya dikatakan ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat. Apa yang dimaksud dunia? Di dalam Hasyiah Sunan Ibnu Majah, di dalam syarah daripada Sunan Ibnu Majah dikatakan yang dimaksud dengan dunia kullu ma yushghilu anillah, segala sesuatu yang melalaikan dari Allah itu semuanya dilaknat. Illa dzikrullah wa mawalah, terkecuali zikir dan apapun yang berkaitan dengan zikir, wa alimun wa muta'allimun, dan begitu juga orang alim dan orang yang mau belajar kepada orang alim. Itu aja yang selain daripada dilaknat Allah. Nah kemudian dunia macam apa yang dilaknat? Ujar beliau di dalam syarah hadis, ujar beliau yang dilaknat oleh Allah itu apapun yang menjadi penyebab kita berpaling dan terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang membuat orang terhalang daripada ibadah itu dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jelas kan? Baik. Jadi sekali lagi ulun pertegas, ini pembahasan malam ini bukan melarang pian untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi pembahasan kita jangan sampai usaha pian melalaikan pian dari mengingat Allah. Sekarang hendak apa sih mengumpulkan harta? Hendak sebanyak apa kan mengumpulkan harta? Ta'isa abdud dinar, celakalah hamba duit, jar Nabi. Celaka dan lelah. Lelah. Memikirkan dunia itu lelah, memikirkannya lelah. Mun itu yang dijadikan ambisi. Yalah. Itulah kadang-kadang kita ini gaya hidup tuh pian hati-hati juga lah. Makanya Nabi itu mengatakan salah satu orang yang Nabi sukai itu adalah orang yang hidupnya itu sederhana. Inya ridho dengan apa yang Allah beri. Jadinya kada terlalu banyak mahayal. Apa yang Allah berinya ridho dan ini kada banyak hayalan. Oke tadi kadang-kadang hayalan tuh. Kadosa jauh-jauh anu nang banyak dunia, makanya kita disuruhkan melihati orang tuh di bawah kita, jangan melihati orang di atas kita, supaya kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah beri. HP ini aja nah, birinya pian hendak umpati HP, diisi gunung emas runtuh gunung tuh. Mau mau umpati HP, HP ini 7 bulan 6 bulan sekalinya keluar yang baru, selalu keluar HP baru. Macam-macam merek HP selalu ada kelebihan ada kekurangan. Yang mana hendak dia? Ada Samsung. HP apa? Real Madrid. Apa? Realme. Dan Real Madrid tuh klub bola lah. Realme. Ada Realme, ada Oppo. Ada Vivo, macam-macam. Hah? Nah, kalau kita merenung lah, ulun mohon maksudnya di pertama ulun menyampaikan ke diri ulun seorang, lah, kepada diri ulun seorang. HP. Nah, HP paling tinggi apa sih? Apa? iPhone. Paling arang iPhone. Oke. iPhone itu kalau kada salah setpinglah dari 3 tahun yang lalu, ketika keluar iPhone X kah? iPhone 10. iPhone 10 itu sekitar 3 tahun atau 2 tahun lebih yang lalu keluar iPhone 10, iPhone X, kemudian iPhone XR, kemudian ya iPhone XS, kemudian XS Max. Ada berapa macam itu? Ada 4 macam tuh. Itu yang jajaran iPhone X, jajaran iPhone 10. Kada lawas keluar iPhone 11, iPhone 11 biasa, apalagi 11 Pro, 11 Pro Max. Ada 7 macam HP. Ada Pro Max kah? Pro aja kalau Pro Max lah ya. Lain Pro mah. Kalau Pro mah obat mah. Bedanya kalau Pro mah itu
bisa mengobati sakit parut. Kalau Promek itu bisa nyakiti kepala. Kalau Paramek sampai sakit kepala, Promek itu bisa nyakiti kepala. 7 macam nah pela 10, 10R, 10S, 10XS. Mac. Mac nih ngalihin malah ngalih nyemek. Nah, kemudian ada iPhone 11 pulang. Ya, 11 berapa sih? 11 biasa. Habis itu apa lagi? 11 Pro. Ada 7 macam adalah dari iPhone 10 sampai sekarang ada 7 macam pula. Kutakuni kami. Siapa isi iPhone 10 sini? 11. Nih, sebelah nih. Ya, ini yang sebelah nih kada jauh-jauh. Sekarang antara iPhone 10 dengan iPhone 11 dengan semua jajaran yang RS, OPQ, RSTU itu teman, QXYZ. Sekarang adalah bedanya bagian mukanya. Kada sama. Sama kakak ada setbeng? Sama aja setbeng. Mana HP-nya setbeng? Diam. Menyakiti kepala lah. Nah, ini ya berapa nih? Ini apa? 10. Nah, ini HP sama pada Beponi gini aja nah. Ini lain endorse lah. Kalau kira endorse. Anu kan. Artinya apa? Kalau ente perhatikan baik-baik, ini kada ada bedanya. Dari yang harga 5 juta, yang iPhone 10 secondnya yang 5 juta, sampai yang Pro Max yang paling baru, yang paling tinggi giga-nya 20 lebih. Dari 5 juta ke 25 juta, kada ada bedanya sama sekali. Kada ada bedanya sama sekali. Kada ada bedanya sama sekali. Yang berbeda apa? Yang berbeda karena prosesornya mungkin sedikit lebih tinggi baru. Sekarang ente buat apa sih HP? Buka WhatsApp lah, buka Instagram lah, memutalahi status kawan lah deh. Itu biar kada ganal gitu anu ente, kada ganal anunya spesifikasinya. Nah, tetapi itulah kita katakan kalau ini ente ikuti ente lelah. Uyuh kita memikirkan tuh uyuh. Kenapa? Karena ambisi kita tuh tak anu disi rendahnya bang ambisi. Ulun diisi kenalan ada Habib di Jakarta. Sidin bila ada HP hanyar keluar, Sidin bah HP hanyar. Bila HP ini keluar not baru, Sidin pakai itu. Bila anu baru, Sidin pakai itu. Kenapa? Ternyata ada haji menukarakan Sidin. Bila keluar tukarakan Habib tuh. Kenapa? Karena Sidin berpikir ujar Sidin ini Habib, HP pasti digunakan untuk yang baik. Jadi HP pasti digunakan untuk berdakwah, ditukarakan. Lihat, Habib itu kada punya ambisi lawan HP tadi. Tetapi lihat orang begitu, mereka kada lelah mikirkan HP. Tetapi dikatakan oleh Nabi wa atathud dunya wa hiya raghimah, dunia datang berserah diri kepada mereka. Lihat Guru Udin. Sidin mana tahu HP itu ada? Tadi HP Guru Udin apa? Samsung nang paling hanyar HP Sidin. Kita nang nyata-nyata HP itu tepakai sagin Free Fire. Tepakai kalau tuh. Kalau Sidin kan Sidin paling nonton YouTube ceramah-ceramah guru. Dipakai Sidin ma anu WA, nelpon itu aja HP Sidin. Tapi HP Sidin Samsung paling hanyar. Kita nih bujur-bujur tepakai sagin nang barat-barat. Tiap hari itu di YouTube menonton apa kelebihan iPhone, ya kada tertukar juga. Aduh yola. Nah, makanya di dalam hadis perhatikan baik-baik. Nah, salah ambil satunya. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi man kanatil akhiratu hammah. Ujar Nabi barang siapa yang ambisinya adalah akhirat. Ini otaknya nih isinya akhirat aja. Ditanya, Haji Hendri di mana? Aku jar Haji Hendri di toko. Betul badannya di toko, awaknya di pasar, badannya di kantor. Tetapi tahulah isi otaknya. Itu tangannya di laptop, bajunya batik, berkopiah gin kada di kantor. Tapi di mana otaknya? Berpikir, ujar Haji Hendri, mudahan tahun ini nah proyekku ini tembus.
Kalau misalnya aku dapat rezeki, aku memikirkan masjid jamaah di luar itu kepanasan bila sembahyang Jumat, aku akan memikirkan kayak apa mau ulahkan kanopinya. Awaknya loh di toko, tapi otaknya jauhnya pang memikirkan masjid. Aku berpikir aja, kalau misalkan aku toko kuni payu, aku memikirkan kayak apa caranya bubuhannya di majelis itu nak ada kepanasan. Awaknya di dunia, tetapi otaknya memikirkan akhirat. Ini orang yang benar-benar dikuasai oleh akhirat. Jadi semua yang ada di kepalanya yang terbesit dia urusan akhirat saja. Kalaupun dia bicara dunia, pasti dunia itu dijadikan jembatan untuk menuju akhirat. Nah, bila orang sudah begitu, sarwaniya, Nabi berjanji. Nabi ini bila berpender bukan kehendak sidin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu. Apa ujar Nabi? Bila orang tulah pikirannya akhirat, percaya aja. Satu, ujar Nabi yang pertama, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah akan meletakkan kekayaan di dalam hatinya. Allah kadang andak duitnya di bank. Allah tidak memberinya duit untuk diletakkan di berangkas, tapi Allah memberi dia kekayaan yang langsung diletakkan di dalam hatinya. Jadi kalau duit diandak di luar, apa kemarin asuransi yang bermasalah itu apa aja yang hanya asuransi apa? Yang pilot semua Pak? Jiwasraya. Pilot Pak? Pilot lah Jendri. Jiwasraya kalau yang bermasalah kemarin Pak. Berapa banyak orang yang sampai sekarang mencoba untuk mengklaim duitnya tuh berapa miliar sudah tertanam, coba sampai ini kata kawan. Sekarang mana duitnya yang miliaran tuh? Mana duit yang ingin masukkan? Udah berela aneh. Minta halal minta ridho tuh bang. Kadang lagi duitnya. Tuh kekayaannya bandak di situ. Begitu terjadi sesuatu ya sudah. Nanti di mana bandak duit di luar negeri, di bank A, bank B luar negeri. Kalau tiba-tiba negeri itu berperang dengan negara lain, tiba-tiba betul tukaran nuklir, apa kabar? Mana duit kita tadi? Andak di berangkas hilang juga duit. Tapi ketika kekayaan Allah letakkan di hati seseorang, maka ada orang yang bisa mengeluarkan orang itu dari kekayaannya. Kalau nya duduk di atas singgasana aja bisa dilengserkan orang. Kalau nya jadi pejabat bisa dilengserkan orang. Ya Allah letakkan kekayaan di hati. Paham maksudnya inilah? Kayak ini aja lah. Ente makan, Cahyo. Mencari apa sih makan? Kenyang kan? Oke, ente cari kenyang. Banyak orang tuh berjualan di anu ini banyak. Ada soto, ada si padang, ada si goreng, ada tahu tek-tek, ada tongseng, macam-macam. Yang ente cari kenyang kan? Baik. Kubari misalnya Cahyo, nasi padang sebungkus, porsinya full, kenyang lah Cahyo. Kadosan nasi padang nyaman benar. Kubari ikam Cahyo, mihun seceper lah, makan ikam Cahyo, kanyang lah kira-kira. Aja mihun tuh gabin 2 kilo. Kubari ikam gabin. Gabin itu gabinnya pang kalau banyak kalau bakal ada pilwali kalau. Salah satu cara membuat Samarinda ini bebas banjir telah. Bilanya banjir ampari gabin. Bisa banyunya diserap oleh gabin tadi. Gabin 2 kilo Cahyo kamu makan. Kanyang lah barut. Katanya kanyang lagi kambung. Gabin. Tapi gabin susu tuh larang lah. Gabin susu larang, kada jadi gabin kelarangan. Mihun aja dah. Mihun berapa ya? Mihun tuh seporsi selalu paling 3.000. 5.000 lah anggap ya Allah. Anggap 5.000. 3 bungkus sih makan mihun tuh 15.000. Kanyang lah baru caya. Muntah-muntah mihun nih kam. Kanyang baru. Nah sekarang begitu ente kekenyangan, temuak-muak, temuntah-muntah. Lalu di situ bubuhannya menyajikan makanan. Menyiapkan makanan. Iril ngeluarkan udang galah. Ganal. Pokoknya kada nangkai ini lagi nangkaya marhat ganalnya.
Udang galah keluar. Apalagi cumi-cumi, apalagi daging. Sahdan mengeluarkan daging habis kurban tadi. Daging keluar, masak asam, kemudian rica-rica burung. Buang puyuh. Buang puyuh di rica-rica. Rica-rica burung, rica-rica bebek, apa udang, apalagi sate apa macam-macam. Nah, sekarang kita lihat Cahyono tersandar kekanyangan makan mihun. Lalu udang tadi diandak di hadapannya, kira-kira tegatuk lah. Kenapanya kadang gatuk lagi? Karenanya kanyang. Kaya itulah orang yang Allah letakkan kekayaan di hatinya. Kaya apa aja orang saling sikut berabut dunianya kada empat. Ya kada itu empat kada itu kada menyibukkan diri di situnya. Karena inya kaya sebenarnya. Nya kada bisa juga dimanfaatkan orang. Karena kaya. Sama orang berhubungan di maaf lah ini contoh biar malam ini banyak contoh. Karena Quran pun kadang-kadang menceritakan sesuatu banyak dibuat contoh. Orang berdua laki bini berhubungan intim, hubungan badan. Biasanya berhubungan badan itu yang dicari apa? Kenikmatan. Raja bahasa juga sih di sini. Kenikmatan. Ujur juga. Kenikmatan deh lah. Nah, sekarang gue tanya ikam kenikmatan tuh kayak apa ikam mengetahui? Berarti sampai kapan ikam berhubungan? Sampai keluar. Oh iya, karena Bapak memang kayak itu kalau dicontohkan sampai keluar mani. Baik. Anggap ikam bujur-bujur puas malam itu. Sehari malam itu ikam keluar 15 kali. Misalnya. Kayak paling tuhut. Letoy. 15 kali keluar nilai sehari, semalam tuh 15 kali keluar. Sesudah keluar 15 kali, maaf lah, bini dihiga kada bebusana, kira-kira masih tergatuk lah. Kada lagi kalau. Kenapa? Karena kita sudah mendapat kepuasan itu. Berbeda dengan orang yang belum terpuaskan kehendaknya. Baru hendaknya, inya melihat bini bemukena gitu dipikirkannya. Kenapa? Karenanya baru hendak. Tapi ketika Allah berikan kepuasan tadi, kayak apa bini di hadapannya, kadang bakal nyetek-nyetek lagi. Nah kayak itu dunia nih andak semuanya di hadapan muhanya, sedikit kada terbesit karena Allah letakkan kekayaan di hatinya. Kenapa Allah beri kekayaan di hati? Karena ambisinya itu cuma akhirat saja. Itu Nabi yang katakan dalam hadis. Bila orang ambisinya isi kepalanya bujur-bujur akhirat, maka Allah yang langsung meletakkan kekayaan di hatinya. Satu. Dua, wajah ma'alahu syamlahu, Allah akan mudahkan semua urusannya. Allah mudahkan urusannya. Guru Darmawi hendak kemana guru? Ujar guru Darmawi, aku hendak berumrah. Kemana pian nih? Hendak ke imigrasi sini mau olah paspor. Guru, pian kada usah uyuh ke imigrasi, biar kami mau urusakan. Karena pian datang befoto aja. Mudahnya urusan sidin. Yang ulun kisahkan tadi Habib anu, guru anu nyamannya sidin kada memikirkan dunia tuh, tapi orang memikirkan. Karena Nabi berjanji wajah ma'alahu syamlah, Allah akan mudahkan semua urusan sidin. Coba. Karena Allah yang turun tangan ya, memudahkan urusan. Maaf nih lah. Mun kita nang berusaha tuh nang repot. Hendak kawin sampai ini kada kawin juga. Kita nang berusaha. Tapi bila Allah yang menolong, ini termasuk orang yang ditolongi Allah. Guru, sidin ini masya Allah, bini sidin anom. Itu karunia yang Allah beri lawan sidin. Berapa guru umur bini guru? 36 tahun umur bini sidin. 36 tahun. Kalah Iril. Jadi Iril ini beban berat. Karena standar nang Tuhan lebih anu dulu sudah.
Menyusul. Karena mau kalah lawan nang Tuhan. Jadi dia bisa memikirkan itu. Tapi ya itu ketika Allah yang permudah urusan orang, ya urusan mudah aja, mengalir aja. Kenapa? Karena mereka memang kada pikirkan itu, tapi Allah yang akan menolong mereka, Allah yang mudahkan urusan mereka. Itu janji Nabi loh. Sekarang kalau Nabi itu mengatakan dalam hadis sahih, kita kada percaya, siapa lagi yang kita percaya? Yang ketiga ujar Nabi ini dibuktikanlah, wa atathud dunya wa hiya saghirah, dalam riwayat lain wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang bertekuk lutut di hadapan mereka. Dunia akan datang berserah diri kepada mereka. Dunia datang kepada mereka, menyerahkan dirinya. Ketika kita begitu lelahnya mengejar dunia, mereka kada. Mudahnya dunia itu datang. Karena mereka kada berimbisi ngejar itu lagi. Karena sebagian orang menganggap yang namanya kaya bila harta itu dikejar. Sekarang sebanyak apa gerang harta itu yang dikejar? Hah? Sandak sebanyak apa? Baru kita disebut kaya. Kan ada batasan lah. Kita bingung standarnya apa. Tapi mereka sudah kaya dari dalam hati. Jadi mereka kada berambisi lagi ngejar harta itu. Tapi ya itu begitu mereka kada berambisi, hartanya nang datang. Nya sepali-pali mirip bebinian. Bebinian itu bila ente kejar, pusing kami kirakan ente kejar karena dikejar buka orang. Hanya gini kejar. Nah, tapi bila ente berpaling, inya kena datang. Nya kayak itu tuh dunia. Bila ente kejar, ya sudah ente dipermainkannya. Main kejar-kejaran kan, kejarlah daku. Dalam beri kejarlah daku kau uyuh. Uyuh menyesahil. Tapi kalau kita kada terlalu berambisi mengejar, maka mereka yang akan datang. Baik. Itu janji Nabi bagi orang yang memang otaknya memikirkan akhirat. Tapi apa ujar Nabi? Awaslah yang kita wanti-wanti ini yang berikutnya. Ujar Nabi, man kanatid dunya hammah. Barang siapa yang ambisinya adalah dunia. Ini kebalikannya yang tadi. Yang tadi badannya di toko, tapi otaknya mikirkan urusan akhirat. Sekarang terbalik, badannya di masjid, badannya di majelis, tetapi otaknya mikirkan dunia. Di majelis orangnya di masjid, pikirannya kayak apa aja rebuhannya nih karena milih unda. Kelihatan juga kamu aku nih kada kajar. Datang ke masjid, datang ke majelis, pikirannya nang kayak itu. Kada jauh-jauh dari urusan dunia. Lamun ada misalnya nang kayak itu. Lamun ada. Apa jar Nabi? Hati-hatilah. Bila orang tuh membawa-bawa urusan dunia itu, dibawanya sampai ke majelis, sampai ke masjid, itu nang jadi ambisinya. Apa ujar Nabi? Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah akan meletakkan kemiskinan di hadapan muhanya. Itu kada main-main kalimat, renungi baik-baiklah. Mana tisu? Aduh. Tisu kan? Ya tisu. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah akan letakkan kefakiran di hadapan matanya, di hadapan mata, bukan dalam hati lagi, di hadapan mata. Paham maksud di hadapan mata lah? Nih nah, tisu kita andakkan di hadapan muha kita. Nah, nang kayak pelem pampir hari Sabtu. Hari Sabtu bahari kalau pelem pampir lo. Nah, kayak ini naril mandak kertas, aku le berjalan ke WC. Aku tulak ke Teluk Lerong, aku tulak ke Sungai Dama, aku tulak ke Balikpapan, aku tulak ke Bontang. Kemana aja aku berjalan, yang kulihat pasti tisu. Aku di toko emas, aku di toko HP, aku di toko motor, aku di toko apa, yang kulihat pasti tisu. Karena tisu ini diandak di hadapan muhaku. Ya kemana aja kau melangkah, perasaanku di tisu terus kulihat. Bila orang tuh ambisinya dunia, di jabatan apa aja ente andak, berapapun duit ente bari, tetap perasaannya kurang terus. Kada bakalnya menjadi bersyukur, kada bakalnya merasa cukup. Ini dalam tanda kutip seakan-akan kutukan.
Bila orang sudah memang dunia itu dijadikan ambisinya, ia terobsesi dengan dunia itu, yang memenuhi kepalanya dunia aja, sampai di masjid, sampai di otaknya urusan dunia aja, maka Allah akan letakkan kefakiran di hadapan matanya langsung. Kemananya aja berjalan, nang dilihatnya selalu kekurangan aja. Bila sudah begitu, lalu masuk ke janji Nabi yang kedua. Apa ujar Nabi? Wa farraqa alaihi syamlah, Allah akan menghancurkan semua rencananya, buyar semua rencananya. Kada cukupnya merasa dengan ini itu kada cukup, lalu kemudian untuk menutupi yang kada cukup kadang melakukan hal-hal yang haram. Kos-kos anu tinggi, cari cara-cara yang haram demi memuluskan ambisi. Ujung-ujungnya apa? Dia anu orang. Banyaknya rencana yang sudah dibuat buyar semuanya. Itu dua lah urusannya bakal hancur. Allah kan akan biarkan urusan itu lancar, pasti hancur kan. Dua. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang sudah Allah takdirkan. Ujung-ujungnya harta yang bakal inya dapat sesuai takdir juga. Si Iril jadi hakim, lalu ada orang menyogok 100 juta, halal haram? Haram. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok lawan yang disogok sama-sama haram kan menyogok. Lalu ente tolak nih, ini duit haram, sogokan, kada ku terima 100 juta. Tapi Allah sudah tetapkan ente bakal dapat 100 sebelum ente lahir. Sebelum ente lahir Allah sudah tulis ente bakal dapat 100 juta. Ente tolak yang haram, yang halal bakal datang, percaya aja. Fikrak wa khtiyarak da'hu ma warak. Jadi segala macam anu kita tuh tinggalkan berjalannya sudah. Pokoknya kita nang wajib ini apa nang Allah suruh. Allah menyuruh kita beribadat, maka beribadatlah dan silahkan berusaha untuk mendukung kita beribadat. Allah kadang menyuruh kita hidup untuk begawi, Allah menyuruh untuk ibadat. Manakala begawi dijadikan jembatan untuk ibadat, Allah bakal ridho dengan gawian itu. Kita berusaha untuk membantu ibadat, Allah bakal ridho dengan usaha itu. Itu kehendak Allah menyuruh kita beribadat. Maka jadikanlah segala usaha kita adalah pendukung kita untuk beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ulun rasalah. Jadi sekali lagi ulun ulang, jangan dipahami pelajaran kita malam ini sebagai sebuah doktrin membuat kita kada semangat dalam berusaha. Bukan. Kalau perlu semangatlah berusaha, tetapi jangan usaha itu melalaikan kita dari Allah. Pikirkanlah urusan akhirat, niscaya dunia akan Allah tundukkan untuk kita. Setidaknya rilai, kalaupun sidin kada sugih, tapi janji Nabi yang pertama apa? Ujar Nabi, Allah letakkan kekayaan di hati. Kalau penglihat kita rilai rumah sidin buruk, itu penglihat mata kita. Penglihat kita rumah sidin kada becet, baaci aja. Jendela orang berkaca, sidin beseng. Tutupan kaca tuh kasihan seng menutupi kaca. Saking kadadanya itu penglihat mata kita, tapi sidin kada bisa ngeluh. Perasaan sidin cukup. Apa nang ada sidin ridho? Sugih sidin tuh nilai. Sugih sidin itu. Dilihat pina susah memang dilihat, penglihat mata kita. Kada ada apa-apa harta di rumah, tapi Allah letakkan kekayaan itu bukan di perabot sidin, tetapi di hati sidin kekayaan itu. Itu orang sugih jauh daripada. Maksudnya kita mengasihani diri kita, bukan diri sidin. Yang bahaya itu kalau kita dikuasai oleh keserakah. Makanya tadi kembali kepada kesimpulan awal, sembelihlah sifat serakah yang ada di diri kita. Allah jauhkan kita dari sifat itu. Serakah ningali ujar Nabi, laukana li bani Adam wadiyan. Apa? Seandainya manusia itu jar Nabi memiliki dua wadi itu dua lembah. Paham lembah? Lembah itu maksudnya di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Di sana tuh misalnya di Bandang ada gunung,
Di Islamik ada gunung, ada 2 gunung lah. Nah di antara 2 gunung itu namanya lembah. Hadramaut itu disebut Wadi Hadramaut. Hadramaut itu lembah. Hadramaut itu di antara gunung-gunung, kampungnya itu di antara gunung-gunung Hadramaut itu. Lembah. Nah seandainya dari Bandang ke Islamik sana ada gunung, situ ada gunung, di tengah-tengahnya itu lembah. Ini emas, ini harta, bukan seperti selembah penuh lembah itu dengan harta. Nih dari Bandang sampai ke Islamik itu penuh emas saja. Dalam lembahnya, dalam jurangnya penuh dengan emas kayak banyak kan. Dan ujar Nabi, wadian ada 2 lembah itu bukan cuma 1, 2 lembah penuh dengan harta dunia. Apa ujar Nabi? La batagha tsalisa, niscaya manusia itu akan berpikir bagaimana aku diisi lembah yang ketiga. Jauh sama sekali mensyukuri nang 2. Nang ketiga dipikirkannya. Apa ujar Nabi? Wala yamla'u fahu illa turab. Dalam riwayat wala yamla'u jawfahu illa turab. Akhirnya ujar Nabi, tidak ada sesuatu yang akan menyumpal mulutnya kecuali tanah. Ujung-ujungnya sebanyak apapun hartanya, ujung-ujungnya muntungnya karena tersumpal dengan tanah, bukan emas, bukan batu bara, bukan minyak, tetapi tanah yang akan menyumpal mulut mereka. Wa yatubullah ala man tab, dan Allah akan memberikan taubat kepada siapapun yang bertaubat kepada Allah sesegera mungkin sebelum tanah itu menyumpal mulut mereka. Bukan mencari hartanya yang disalahkan, tetapi keserakahan di dalam mencari harta itu yang berbahaya. Kalau sudah serakah itu timbul, lalu yang haram pun menjadi halal di dalam pandangannya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ujar Nabi sudah itu ta'isa abdud dinar. Celakalah hamba-hamba harta itu. Mudahan Allah berikan kita kesempatan bisa dekat dengan orang-orang yang bersih hatinya, dengan orang-orang yang kaya hatinya. Karena bila kita mendekat dengan orang kaya itu, hati kita pun umpat lapang loh. Kita mendekat dengan orang yang lapang hatinya, hati kita pun akan ikut menjadi lapang. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan minggu akan datang. Bab apa aja Andri? Jadi kita pas saja lah pembahasan kan al-mughni, Allah yang maha mengkayakan. Nah jadi Allah maha mengkayakan itu berarti Allah bisa kok memberikan kekayaan di hati kita. Mudahan Allah berikan kekayaan di hati kita. Dialah mughni, dialah yang memberikan kekayaan kepada hambanya. Tapi ingat, kekayaan bukan berarti mobil, bukan berarti harta, bukan berarti perhiasan. Kekayaan manakala kita ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Laisal ghina bikasratil arad, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafas, tetapi yang disebut kaya adalah orang yang memiliki hati yang selalu ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Insyaallah minggu akan datang kita masuk ke dalam pembahasan babu maja'a fi 'aisyid nabi, yaitu bab yang menceritakan bagaimana kehidupan Nabi. Nah ini pas banget lah. Mudah-mudahan menjadi pelajaran karena minggu depan kita akan melihat bagaimana hidup Nabi. Bagaimana Nabi itu apakah memiliki harta atau kada. Bagaimana Nabi menjalani keseharian beliau. Kayak apa Nabi di dalam berusaha, kita akan lihat. Karena kita akan masuk ke dalam bab yang begitu penting, yaitu untuk memperhatikan bagaimana kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat kayak apa makanan Nabi, kayak apa minuman Nabi, kayak apa tidur Nabi, kayak apa rumah Nabi, semua akan kita lihat kan. Sallallahu alaihi wasallam. Mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita. Mudahan Allah berikan kita keistiqomahan lah. Jangan berambisi untuk jadi wali lah, tapi ambisi pian harusnya di ilmu. Harusnya kita, karena 2 orang jar ulama yang tidak akan pernah merasa kenyang. Ada 2 orang yang tidak mengenal puas, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan orang yang mengumpulkan ilmu. Nya kada akan merasa puas. Teruslah tuntut ilmu. Jadi jangan mengira ciri-ciri wali itu harus berkaramat, kada. Jangan selalu mengira ciri-ciri wali itu adalah bisa berjalan di banyu. Kalau orang lah ada berjalan di atas banyu dipadahakan wali, ya lah. Orang berjalan di banyu atau terbang di udara. Isuknya rame tuh orang datang. Ada orang tiba-tiba rajia terbang sih, menghindari rajia terbang.
Orang bakal datangan ke rumah Sidin. Sidin wali. Kalau standarnya adalah bisa terbang. Kalau begitu, ulun pun kada akan ragu katakan nih guru Darmawi wali. Kalau begitu standarnya. Kenapa? Karena ulun rasa guru Darmawi memiliki sesuatu yang lebih daripada terbang. Apa Sidin nuntut ilmu, Sidin bisa ilmu. Darussalam tahun berapa? Tahun 60-an zaman guru Sya'rani. Sidin bisa ilmu. Ilmu itu yang Allah katakan wa'allama Adamal asma'a. Allah ajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Al ilmu nurun. Nur itu ada di diri Nabi Adam. Ilmu itu ada, ilmu itu hakikatnya nur. Nur itu ada di diri Nabi Adam. Begitu ada nur tadi, lalu malaikat disuruh sujud. Allah tidak menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam itu terbang. Nabi Adam itu berjalan. Nabi Adam kada terbang. Nabi Adam bukan berjalan di banyu. Nabi Adam berjalan di darat. Tetapi di diri sini ada ilmu, ada nur. Lalu malaikat disuruh sujud. Makanya ujar Imam Syafi'i, seandainya wali itu bukan orang alim, maka aku kada tahu lagi Imam Syafi'i masih ada wali kah kada? Siapa lagi wali itu kalau bukan mereka? Paham Mas? Jadi ilmu itu harus bujur-bujur kita. Maka ilmu itu hanya dikatakan tadi kan beberapa sedikit ilmu kita belajar itu lebih afdal daripada kita beribadat sunnah. Sekarang sejam kita duduk nuntut ilmu, sejam kita sembahyang sunnah. Kada bersetopan, kada bakal mengalahkan orang nang duduk sebab bukan sejam, sebab aja nyanut ilmu. Kada bakal mengalahkan nang sunnah. Bukan meremehkan yang sunnah, bukan lah. Tapi kita harus tahu yang mana yang apalagi di zaman-zaman fitnah seperti ini. Perlu benar ilmu bagi kita. Jadi tuntutlah ilmu terus, istiqomahlah, karena dikatakan al istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah duduk menuntut ilmu itu lebih afdal daripada 1000 karamat yang pian dapat. Jadi yang dicari itu bukan tahan apinya, bukan tahan gantalnya, bukan tahan di banyu kada lamas dan segala macam, tetapi keistiqomahan supaya bisa terus nuntut ilmu itu yang kita cari. Karena itu lebih afdal daripada sekedar bisa berjalan di atas banyu atau terbang di udara. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, mudahan aib kita ditutup Allah, mudahan kita semua yang hadir kada akan mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Allah berikan semangat kepada kita untuk terus menuntut ilmu agama, karena begitulah para ulama-ulama kita, mereka selalu menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tutuplah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Mudah-mudahan segala wabah ini segera diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, kalau kelak kita semua dipanggil Allah, mudahan kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Doakan ulun di keluargaan anak bini, mudah-mudahan kami diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijadikan orang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kesempatan bisa berhaji dengan haji yang mabrur, berumrah makbulah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli man awabihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna 'uluma ladunyah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna 'uluma ladunyah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna 'uluma ladunyah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.